Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jafran Aziz, nomor induk mahasiswa 19030232 dari MPI 4A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis frekuensi dan percentage serta means and range dengan membuat tabulasi grafik dan statistik yang relevan. Jadi di sini sesuai skenario di mana ada 1 itu untuk sangat tidak puas dan 5 untuk sangat puas, serta 1 untuk sangat tidak penting dan 5 untuk sangat penting, dan serta instruksi kerjanya. Yang pertama, memberikan keterangan values pada kolom variabel view SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan layanan. Jadi kita langsung masuk saja ke SPSS di bagian variabel view. Di sini kita harus membuat dulu nih SATSQ1 sampai SATSQ7, YMPSQ1 sampai YMPSQ7. Dan di sini setelah dibuat di bagian values-nya, kita harus membuat ketentuan-ketentuan seperti tadi, value-nya. Yang pertama, value 1 dengan label sangat tidak puas. Lalu di add dan dilanjut seperti itu sampai yang kelima, karena ini sudah jadi saya cancel. Begitupun seterusnya untuk sampai YMPSQ7. Dan untuk tugas yang kedua itu ada buatlah tabel frekuensi. Dan untuk membuat tabel frekuensi itu ada di analyze, lalu deskriptif frekuensi. Di bagian statistik kita harus jangan centang semua, lalu di continue. Lalu kita nanti akan muncul tabel frekuensinya. Seperti ini dari SATSQ1 sampai SATSQ7 dan juga MPSQ1 sampai IMPSQ7 di bawah. Lalu kemudian untuk tugas yang ketiga itu adalah membuat grafik batang. Buat grafik batang itu ada di analyze, lalu di deskriptif frekuensi. Lalu di bagian charts itu ada bar chart, di mana kita continue lalu di di sini akan muncul bar chartnya, yang di mana ini SATSQ1 sampai SATSQ7, lalu IMPSQ1 sampai IMPSQ7. Lalu selanjutnya ada untuk tugas kerja 3, membuat grafik lingkaran. Untuk tugas 4 membuat grafik lingkaran. Itu caranya sama, di analyze, di deskriptif, frekuensi, lalu di chart itu dibuat pie chart, dan di statistik ini tidak perlu diapa-apakan. Lalu di oke. Lalu akan muncul lagi datanya berupa diagram. Seperti halnya tadi diagram yang batang, bakal ada SATSQ1 sampai IMPSQ7. Lalu untuk tugas yang kelima, itu melakukan analisis frekuensi presentasi dari tabel grafik yang dibuat. Ini saya sudah membuatnya di Word, seperti ini. Contohnya, SATSQ1 dari 30 responden yang terpilih dan diteliti mendapatkan hasil sebanyak 24 orang responden dengan tingkat presentasi sebanyak 80%. Memilih puas dan 4 orang responden dengan tingkat presentasi sebanyak 13,3%, memilih tidak sangat puas dan 2 orang responden dengan tingkat presentasi sebanyak 6,7%, memilih cukup puas. Hasil ini diperoleh dari indikator kepuasan tingkat 1, yaitu SATSQ1. Begitupun seterusnya sampai SATSQ7, dan hal yang sama terjadi di MPSQ1, yaitu dari 30 responden yang terlebih dan diteliti mendapatkan hasil sebanyak 17 orang responden dengan tingkat presentasi sebanyak 56,7%, memilih sangat penting, dan 13 responden dengan tingkat presentasi sebanyak 43,3%, memilih penting. Hasil ini diperoleh dari indikator kepentingan yaitu tingkat 1, yaitu IMPSQ1. Begitupun seterusnya sampai IMPSQ7. Lalu yang keenam yaitu menghitung mean untuk setiap indikator kepuasan. Di sini kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan SPSS dan juga menggunakan Excel. Dan untuk SPSS kita akan masuk di bagian analyze, lalu di deskriptif, dan di frekuensi. Lalu di bagian charts-nya itu di non. Lalu sebelum itu, kita harus mengembalikan dulu semua yang dari kanan itu ke kiri, dan kita masukkannya satu-satu, mulai dari SQ1. Lalu di bagian statistik itu di bagian mean dicentang. Lalu di median mode-nya bisa dinyalakan juga, tidak masalah, dicentang juga tidak masalah, lalu di continue. Di sini akan muncul tabelnya, yaitu mean di bagian SQ1.
Dan begitu pun seterusnya, kita masuk analyze, lalu deskriptif, frekuensi, setelah SATSQ 1 dikembalikan ke kiri, lalu SATSQ 2 di oke dengan cara yang sama. Dan setelah hasilnya jadi, saya sudah masukkan ke bagian Word di bagian tugas 6. Seperti ini nanti hasilnya untuk seluruhnya. Dari mulai SATSQ 1 sampai SATSQ 7. Lalu IMPSQ 1 sampai IMPSQ 7. Lalu selanjutnya ada instruksi kerja yang ketujuh, maaf sebelumnya untuk cara yang Excel itu cara menghitung mean-nya, rumusnya adalah di bagian mean itu sama dengan average. Lalu kita melakukan blok dari paling atas itu sampai ke paling bawah. Nanti akan jadi hasilnya mean. Seperti pun selanjutnya di bagian SATSQ 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan di rata-rata totalnya di bagian 4,007, 3,97 dan seterusnya. Untuk bagian IMPSQ 1 juga sama, itu di rumusnya sama dengan average, di R dari atas lalu di blok sampai ke bagian bawah. Seperti hasilnya 4,56667 di sederhanakan jadi 4,57. Begitupun seterusnya. Lalu yang ketujuh itu di buku kerja adalah menghitung overall mean score atau HMS untuk tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Di sini di Excel OMS-nya rumusnya adalah average-nya itu sama dengan average dari bagian B33 itu ditarik sampai ke bagian H33 atau sepanjang SATSQ 1 sampai SATSQ 7. Nanti hasilnya 4,004286 dibulatkan menjadi 4. Begitupun juga dengan OMS dari IMPSQ, yaitu dari sama dengan average dari I yang ke-33 ditarik sampai O yang ke-33 atau bahasanya IMPSQ 1 sampai IMPSQ 7 yang dimana hasilnya 4,528571 dibulatkan menjadi 4,53. Yang selanjutnya ada tugas ke-8, buatlah kelas interval untuk range untuk interpretasi mean dari setiap indikator. Itu saya sudah membuat di bagian Word, yaitu di buku kerja 8. Di sini langkah-langkahnya buat kelas interval adalah I sama dengan H min L per K. H itu high, L itu low, dan K itu paling banyak atau paling tinggi. Di sini karena disesuai ketentuan tadi yang high-nya itu 5 karena sangat puas atau sangat penting, dan 1 itu sangat tidak penting dan atau sangat tidak puas, jadi 5 kurang 1 per 5 karena yang paling tinggi di sini indikatornya adalah 5. Jadi intervalnya adalah 4 per 5 sama dengan 0,8. Di sini batas bawahnya itu 1 dan batas bawahnya itu 1,8 untuk sangat tidak puas. Dan untuk sangat puasnya batas bawahnya adalah 4,2 dan batas paling atas adalah 5. Itu untuk kelas intervalnya. Untuk bagian puas, dan untuk sangat tidak puas hanya sama caranya, namun hanya beda di bagian interpretasi, ada di bagian keterangannya, yaitu menggunakan penting dan sangat tidak penting, seperti itu. Dan itu selanjutnya adalah analisis means dan range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Di sini juga sama, sudah saya buat di Word. Di bagian instruksi kerja 9, yaitu 1. Seperti di SATSQ 1, di dalam indikator tingkat kepuasan SATSQ 1, nilai rata-rata mean yang dapat adalah 4,0667 dibulatkan menjadi 407, maka SATSQ 1 masuk ke dalam kelas interval yang memiliki interpretasi mean yang berada di range 3,41 sampai 4,20, yang berarti memiliki keterangan indikator puas yang diperoleh dari jawaban responden. Begitu seterusnya sampai SATSQ 7, dan untuk IMPSQ yaitu seperti contohnya di dalam indikator tingkat kepentingan IMPSQ 1, nilai rata-rata mean yang didapat yaitu 4,5667, lalu dibulatkan menjadi 4,57. Maka IMPSQ 1 masuk ke dalam kelas interval yang memiliki interpretasi mean yang berada di range 4,21 sampai 5,00, yang berarti memiliki keterangan indikator sangat penting yang diperoleh dari jawaban responden. Seperti itu seterusnya sampai IMPSQ 7. Lalu untuk selanjutnya di kertas kerja 10, yaitu lakukan analisis means dan range untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Itu juga sudah dibuat di Word, yaitu di bagian indikator kepuasan atau SATSQ, dari hasil keseluruhan dari indikator kepuasan SATSQ yang terdapat hasil OMS atau overall mean score,
yaitu 4,0 yang telah dihitung menggunakan Excel. Jika dilihat dari kelas intervalnya untuk interpretasi mean dan range dalam indikator ini, maka range-nya berada di 3,41 sampai 4,21 yang memiliki keterangan indikator puas yang diperoleh dari jawaban responden. Dan untuk indikator kepentingan IMPSQ, dari hasil keseluruhan pada indikator kepentingan ini IMPSQ terdapat hasil hitungan OMS atau overall mean score-nya adalah 4,53 yang telah dihitung menggunakan Excel. Jika dilihat dari kelas intervalnya, interpretasi mean dan range-nya dalam indikator ini, maka range-nya berada di 4,21 sampai 5 yang berarti memiliki keterangan indikator sangat penting dan diperoleh dari jawaban responden. Sekian dari presentasi saya terkait analisis frekuensi dan persentase serta mean dan range dengan membuat tabulasi grafik dan statistik relevan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.